menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Urat takut sudah putus, ST Burhanuddin bidik mendak. Kasus mafia minyak goreng menyeret nama Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak Republik Indonesia, Indasari Wisnuwardana. Dia kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemberian izin penerbitan ekspor minyak goreng. Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin menyampaikan bahwa pengusutan kasus mafia minyak goreng tak akan berhenti sampai di situ. Dia mengaku siap menindak jika Menteri Perdagangan Mendak, Lutfi, turut terlibat dalam kasus tersebut. Bagi kami siapapun, menteri pun, kalau cukup bukti, ada fakta, kami akan lakukan itu, kata Burhanuddin di Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta Selatan pada Selasa 19 April 2022. Ia menyampaikan bahwa kasus tersebut masih dalam proses pendalaman oleh jaksa penyidik, khususnya kemungkinan adanya persetujuan Menteri Lutfi terkait pemberian izin penerbitan ekspor minyak goreng. Kami akan dalami. Kalau memang cukup bukti, kami tidak akan melakukan hal-hal yang sebenarnya harus kami lakukan. Artinya siapapun pelakunya, kalau cukup bukti, kami akan lakukan pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, teka-teki dalang yang bermain di balik mafia minyak goreng akhirnya terungkap. Setidaknya ada 4 yang telah ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Tersangka ditetapkan 4 orang, ujar Jaksa Agung RI ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta Selatan pada Selasa 19 April. Keempat tersangka itu adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Kemendak Republik Indonesia Indasari Wisnuwardana dan Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Permata Hijau Group. Lalu, Togar Sitanggang, General Manager PT Musimmas dan Komisaris Wilmar Nabati Indonesia Perlindungan Tumanggor. Menurut Burhanuddin, penetapan tersangka itu setelah penyidik menemukan 2 bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan cukup 19 saksi, 596 dokumen dan surat terkait lainnya, serta keterangan ahli. Dengan telah ditemukannya alat bukti cukup, yaitu 2 alat bukti, ungkap Burhanuddin. Dalam kasus ini, Burhanuddin menuturkan para tersangka diduga melakukan pemufakatan antara pemohon dan pemberi izin penerbitan ekspor. Lalu kong-kali-kong dikeluarkannya perizinan ekspor meski tidak memenuhi syarat. Dikeluarkannya perizinan ekspor yang seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat, telah mendistribusikan crude palm oil CPO tidak sesuai dengan domestic price obligation DPO dan tidak mendistribusikan CPO RBD sesuai domestic market obligation, yaitu 20% jelasnya. Lebih lanjut, Burhanuddin menuturkan ketiga tersangka yang berasal dari swasta tersebut berkomunikasi dengan Indasari agar mendapatkan persetujuan ekspor. Ketiga, tersangka telah berkomunikasi dengan tersangka IWW sehingga perusahaan itu untuk dapatkan persetujuan ekspor padahal nggak berhak dapat. Karena sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan tidak sesuai DPO dan DMO yang bukan berasal dari perkebunan Intri, Beber, dia. Adapun Indasari dan Perlindungan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI. Sementara itu, Togar dan Stanley ditahan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ditahan selama 20 hari, terhitung hari ini sampai 8 Mei 2022 pungkasnya. Atas perbuatannya itu, para tersangka disangkakan melanggar pasal 54 ayat 1 huruf A dan ayat 2 huruf A, B, E, dan F Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 yaitu JO Nomor 170 Tahun 2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri dan harga penjualan di dalam negeri. Selain itu, 3 ketentuan bab 2 huruf A, angka 1 huruf B, JO bab 2 huruf C, angka 4 huruf C, Peraturan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 02 Dedlu per 1 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO. Diketahui sejumlah pejabat tinggi dan pengusaha ditetapkan oleh Kejaksaan Agung jadi tersangka kasus mafia minyak goreng atau pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah crude palm oil CPO yang diduga kuat jadi penyebab kelangkaan minyak goreng di tanah air.
Pada Selasa 19 April 2022 kemarin, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Kemendak Indra Sari Wisnuwardana, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Grup Stanley MA, Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Peruliantu Manggor, dan General Manager di bagian General Affairs PT Musim Mas berinisial PT. Dalam keterangan resminya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari kelangkaan minyak goreng sejak awal tahun ini. Kelangkaan minyak goreng ini ironis sekali karena Indonesia adalah produsen CPO terbesar di dunia, kata Burhanuddin kepada wartawan pada Selasa 19 April 2022. Pihaknya lantas menerima arahan dari Presiden Joko Widodo agar lembaga negara segera bergerak mendalami hal ini. Setelah Kejagung mulai penyelidikan, didapati adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian izin ekspor minyak goreng ke luar negeri. Kasus ini sudah diendus oleh pihak kewenang sejak awal tahun 2021 silam. Saat itu, Kementerian Perdagangan sudah mengambil aturan Domestic Market Obligation DMO dan Domestic Price Obligation DPO pada perusahaan penghasil minyak goreng. Kebijakan ini disusul dengan adanya harga eceran tertinggi HET pada penjualan minyak goreng dalam negeri. Namun, pelaksanaannya perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO namun tetap memberikan persetujuan ekspor jelasnya. Setidaknya ada 19 saksi yang diperiksa dalam kasus ini, serta 596 dokumen juga diteliti hingga akhirnya pihak berwajib namun tetap memberikan persetujuan ekspor jelasnya. Setidaknya ada 19 saksi yang diperiksa dalam kasus ini, serta 596 dokumen juga diteliti hingga akhirnya pihak berwajib menemukan 2 alat bukti cukup untuk dapat menetapkan tersangka dalam kasus ini. Keempat tersangka di atas diketahui melakukan komunikasi aktif demi mendapatkan persetujuan ekspor, meski seharusnya mereka tidak mendapatkan izin. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana juga mengungkapkan penyidik Kejagung sudah menemukan bukti kuat adanya gratifikasi persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan kepada anak usaha Wings Food Group, yaitu PT Karya Indah Alam Sejahtera dan PT Miki Oleonabati Industri. Padahal PT Karya Indah Alam Sejahtera dan PT Miki Oleonabati Industri tidak memenuhi syarat ekspor karena tidak menaati aturan DMO DPO.